Halo guys, di sini video aku akan menjelaskan tentang 12 prinsip animasi. 12 prinsip animasi yang perlu kamu ketahui. FYI, 12 prinsip animasi ini merupakan pedoman bagi para animator untuk menghidupkan karakter animasi buatan mereka sehingga tampak lebih nyata dan dinamis. Pada dasarnya, 12 prinsip animasi tersebut merupakan teori dasar fisika yang diterapkan di dalam animasi. Yang pertama adalah waktu atau timing. Pada dasarnya, prinsip timing selalu berkaitan dengan spacing. Timing adalah menentukan kapan gerakan dari objek atau karakter harus dilakukan, sedangkan spacing adalah menentukan seberapa cepat atau lambat gerakan tersebut. Yang kedua, itu percepatan dan perlambatan atau easy in, easy out. Salah satu prinsip dari 12 prinsip animasi adalah percepatan dan perlambatan. Prinsip yang satu ini untuk menentukan kecepatan gerak dari objek atau karakter seperti slow in dan slow out. Slow in merupakan gerakan lambat pada awalnya kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out adalah gerakan yang cepat di awal kemudian menjadi lambat. Sebagai contoh, orang mulai berlari memiliki gerakan dari lambat kemudian menjadi cepat. Lalu yang ketiga adalah lengkungan atau arch. Gerakan tubuh manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya tentu nggak selalu bergerak lurus. Namun ada juga gerakan lengkungan. Seorang animator harus membuat gerakan lengkungan ini menjadi halus dan realistik, sehingga animasi akan terasa nyata. Lalu yang keempat yaitu gerakan penutup sebelum akhirnya diam atau follow through and overlapping action. Follow through identik dengan bagian tubuh tertentu yang masih tetap bergerak walau objek atau karakter tersebut telah berhenti. Contohnya, helaian rambut yang masih bergerak ketika objek selesai melompat atau rok yang masih berkibar ketika objek selesai berputar. Sementara itu, overlapping action adalah gerakan saling silang atau serangkaian gerakan yang saling mendahului. Contohnya, kucing yang baru selesai makan tapi ekornya masih tetap bergoyang. Lalu yang kelima yaitu gerakan pelengkap atau secondary action. Gerakan ini berfungsi sebagai pendukung dan memperkuat gerakan utama. Contohnya di dalam kelas tokoh utama lagi memakan bekalnya, tapi ada orang yang mengobrol, mengerjakan PR, atau mendengarkan musik sebagai latar belakang. Lalu yang keenam yaitu kelenturan objek atau squash and stretch. Prinsip animasi yang satu ini berfungsi untuk menjadikan objek atau karakter menjadi lebih hidup dan nyata dengan menambahkan efek lentur. Dengan begitu, objek seolah-olah memuai dan menyusut. Contohnya, bola karet yang dilemparkan ke lantai, bola mulanya akan berbentuk bulat, namun ketika membenturkan ke lantai, bola akan menjadi sedikit gepeng yang kembali menjadi bulat setelah memantul dari lantai. 7. Melebih-lebihkan atau exaggeration. Prinsip ini berfungsi untuk mendramatisir animasi. Contohnya, dalam animasi Jepang atau anime, seseorang yang kaget maka matanya akan berubah menjadi lebih besar. Contoh lainnya, ada seseorang yang berlari dengan kereta berada di dekatnya. Gambar tersebut ingin menunjukkan bahwa kecepatan lari objek sama dengan kecepatan laju kereta. Lalu yang kedelapan yaitu strike and ahead dan pose to pose. Ini adalah salah satu prinsip dari 12 prinsip animasi. Prinsip ini mengacu pada teknik pembuatan frame by frame atau digambar satu persatu. Sementara itu, pose to pose adalah teknik yang menggunakan keyframe sehingga pengerjaannya menjadi lebih cepat. Teknik pose to pose dapat kamu lihat di serial kartun The Powerpuff Girls. Yang kesembilan ada gerakan pendahulu atau anticipation. Prinsip ini merupakan gerakan awal sebelum berlangsungnya gerakan utama. Gerakan ini ditampilkan agar penonton dapat mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Misalnya, ketika seseorang akan mengendarai motor dengan ngebut, biasanya orang tersebut akan memainkan stang atau pengatur gas terlebih dahulu. Lalu yang ke-10 ada bidang gambar atau staging. Juga salah satu prinsip animasi. Staging adalah membuat lingkungan untuk mendukung mood atau suasana animasi. Umumnya staging berkaitan dengan posisi kamera dan pengambilan gambar. Misalnya pengambilan gambar dari bawah dapat membuat karakter terkesan besar dan menakutkan. Lalu yang ke-11 ada penjiwaan karakter atau personality melalui penjiwaan karakter. Penonton dapat lebih mudah untuk mendalami dan mengikuti alur cerita penjiwaan karakter ini, termasuk mulai dari tanggal lahir, hobi, sifat, fisik, dan sebagainya. Yang ke-12 yaitu daya tarik karakter atau appeal. Daya tarik yang kuat dari karakter dapat mempengaruhi emosi penonton. Misalnya, karakter dengan tampang polos akan membuat penonton merasa iba.
Karakter dengan mimik muka ekspresif akan menarik rasa humor, sehingga penonton akan lebih mudah tertawa.